Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari seiman yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Permenungan kita pada hari Minggu ini saya beri judul Pedoman untuk mengalami kebahagiaan menurut ajaran Yesus. Teks kitab suci yang menjadi inspirasi permenungan ini ialah Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari perikop Injil Matius ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari seiman yang terkasih, pada tahun 2016 lalu, saya mengikuti rombongan ziarah para imam ke Tanah Suci. Kami mengawali
perjalanan ziarah itu dari utara wilayah Galilea dan berakhir di selatan wilayah Yudea. Saya ingat tempat suci pertama yang kami kunjungi ialah di Bukit Sabda Bahagia. Di situ kami berdoa dan merayakan Ekaristi. Tempat ini mengingatkan kembali saya akan khotbah-khotbah di bukit. Khotbah-khotbah Yesus di bukit dalam Injil Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Perikop pertama yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbahnya itu ialah tentang ucapan atau sabda bahagia seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudari seiman yang terkasih, satu pertanyaan refleksi kecil bagi kita ialah mengapa Yesus mengajarkan kepada para muridnya mengenai ucapan atau sabda bahagia itu. Kita semua tahu bahwa kebahagiaan itu merupakan nilai dan tujuan tertinggi dari perjuangan hidup setiap anak manusia. Sejak awal tugasnya sebagai guru dan Tuhan, Yesus ingin mengajarkan kepada para pengikutnya atau mereka yang menjadi murid-muridnya satu pedoman yang memberikan arah dasar seluruh perjuangan hidup mereka selanjutnya untuk mengalami kebahagiaan itu. Sabda-sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus itu ingin menunjukkan dan meyakinkan para pengikutnya bahwa untuk mengalami kebahagiaan mereka harus hidup sesuai dengan pedoman yang telah diajarkannya itu. Saudara-saudari seiman yang terkasih, pedoman untuk mengalami kebahagiaan menurut Yesus sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh masyarakat umum pada saat itu dan pada zaman modern sekarang ini. Menurut masyarakat umum, kebahagiaan itu ditentukan oleh kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Orang yang bahagia ialah mereka yang memiliki banyak uang atau harta, mempunyai pangkat atau kuasa di dalam masyarakat, dan dikenal luas oleh banyak orang. Dengan kata lain, orang yang bahagia ialah mereka yang kaya, selalu tertawa, punya kuasa, tidak mengalami duka cita, penderitaan, penindasan, dan penganiayaan. Sebaliknya, orang yang tidak bahagia ialah mereka yang miskin, yang menangis dan berduka cita,
yang mengalami penderitaan, penindasan, dan penganiayaan. Yesus dalam khotbahnya tentang sabda bahagia itu mengajarkan suatu pandangan yang berbeda dengan masyarakat umum itu. Dalam khotbahnya, Yesus mengajarkan kepada para murid dan mereka yang mengikutinya suatu pedoman untuk mengalami kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh hal-hal manusiawi dan duniawi, tetapi oleh Allah sendiri. Menurut Yesus, orang yang bahagia ialah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, yang karena dia dicelah, dianiaya, serta difitnahkan segala yang jahat. Semuanya itu merupakan nilai-nilai kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang harus dihayati dan dilaksanakan sebagai pedoman yang memberi arah bagi seluruh perjuangan untuk mengalami kebahagiaan itu. Poin ini menyadarkan dan meyakinkan kita bahwa orang yang berbahagia itu bukan ditentukan oleh barang atau hal-hal duniawi dan manusiawi, tetapi ditentukan oleh Allah sendiri. Allah akan menganugerahkan kebahagiaan itu kepada mereka yang menghayati dan melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah, serta telah menjadikannya sebagai pedoman seluruh perjuangan hidup mereka setiap hari. Saudara-saudari seiman yang terkasih, bagaimana dengan perjuangan hidup kita untuk mengalami kebahagiaan itu selama ini? Kita berdoa agar sebagai pengikut Kristus kita memiliki iman yang teguh sehingga mampu menghayati dan melaksanakan dengan setia nilai-nilai kerajaan Allah itu, serta menjadikannya sebagai pedoman perjuangan hidup kita untuk mengalami kebahagiaan. Dengan ini kita percaya Allah yang Maha Rahim akan menganugerahkan kepada kita juga kebahagiaan di dunia yang fana ini dan akan menyempurnakannya dalam kebahagiaan abadi di sorga. Tuhan memberkati. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.